seperti adegan dalam kisah cinta yang sering kita tonton di layar lebar. Sebuah pertemuan, senyuman, dan pelukan yang membuat hati penonton meleleh. Di tengah gemerlap gemita panggung konser tunggal, Ayu Ting Ting belum lama ini tiba-tiba muncul sosok pria yang namanya selalu dikaitkan dengannya. Siapa lagi kalau bukan Boy William? Dan malam itu mereka berdua seolah berhasil menciptakan momen yang tak hanya manis, tapi juga membekas di hati semua yang melihatnya. Lantas apa kata ahli tarot Denny Darko? Melihat hal ini, benarkah dari kartu tarotnya ia melihat mulai tumbuh benih-benih cinta di antara keduanya? Seperti apa pula Denny Darko melihat cara mereka saling menatap di dalam gelaran konser kemarin? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seperti kita ketahui bersama, pedangdut Ayu Ting Ting baru saja sukses menggelar konser tunggalnya yang diadakan di lapangan Kostrad Cilodong, Depok pada Sabtu 9 Agustus 2025. Namun, di antara semua kemeriahan itu, momen yang mungkin paling melekat di ingatan penonton adalah saat sosok Boy William ikut bernyanyi bersama Ayu di atas panggung, tampil membawakan salah satu lagu milik Jennie, salah satu member dari grup K-pop Blackpink. Momen spesial berlanjut ketika keduanya membawakan lagu bertajuk Dusta dan Asmara, di mana lagu tersebut juga merupakan soundtrack web series milik Boy yang seolah menjadi cerminan kisah kedekatan mereka saat itu. Dibawakan dengan chemistry yang begitu luar biasa di atas panggung, romantisme itu pun agaknya terbawa terus terlebih ketika lagu usai dibawakan. Bagaimana tidak, Ayu di momen itu pun langsung memeluk Boy. Dibalas Boy dengan memberi ciuman hangat di kepala pemilik nama asli Ayu Rosmalina itu. Namun, puncaknya terjadi saat Boy hendak turun dari panggung. Ayu pun kembali menariknya dan lalu mengecup pipinya dengan mesra. Pemandangan ini lantas tak hanya membuat penonton bersorak, tapi juga memancing rasa penasaran. Ahli tarot Denny Darko yang kemudian mencoba menelisik melalui kartu tarotnya. Lantas seperti inilah penerawangan Denny Darko terkait apa arti keromantisan mereka, dan juga arti dari kecupan yang diberikan oleh Ayu kepada Boy, dan juga sebaliknya. Mana tepuk tangan buat Ayu Ting Ting. Tepuk tangan juga buat Boy William, terima kasih. Boy, kamu udah nyempetin waktu terbang jauh-jauh dari luar untuk konser. Sebelumnya ini konser perdana kamu yang datang segitu banyak. Itu pertanda bahwa mereka pengen bikin para shippersnya ini tadi itu, kalau bahasa zaman saya itu kesuat-suat gimana? Pengen bikin
bukan kesengsem, kayak cemas, berharap. Padahal ya sebenarnya kan mereka pun tahu itu semua nggak mungkin terjadi. Sehingga yang ingin diberikan, iya, sesuatu yang diminta oleh orang-orang yang meminta, fan service, dan ya mungkin ya kalau kita bilang adalah sebuah harapan yang mohon doanya. Tapi kalau menurut saya itu ya kalau kita mempertimbangkan takdir Tuhan, takdirnya itu sangat kecil untuk terjadi. Saya pikir ini adalah foto dari banyak foto yang sudah dipilih, ditayangkan, dan diharapkan menghasilkan sebuah keriuhan di sosial media. Jadi ini mereka bikin konten, kita hargai karyanya, tapi jangan terus merasa ini semua harus dibawa ke dunia nyata. Ya, selain mencoba mencari di balik keromantisan mereka dan juga arti dari kecupan hangat yang diberikan, Darko pun mencoba membaca isyarat yang terselip di balik kehadiran Boy di momen spesial bagi Ayu saat itu. Bagaimana tidak? Kabarnya konser ini juga digelar untuk menandai 15 tahun karir Ayu di belantika musik yang telah membesarkan namanya. Darko juga melihat kehadiran Boy bukan tanpa alasan. Lantas seperti inilah ungkapan Denny Darko mencoba melihat melalui kartu tarotnya. Ya mungkin adalah sebuah dukungan karena kan mereka berdua juga bersahabat ya, berteman, dan hubungannya juga sangat baik. Dan mereka kayak yuk kita mungkin akan lucu nih kalau kita foto bareng. Dengerin Boy belum? Harus kayak agak bule gitu. Ini kan sesuatu yang ya mereka itu punya fans, mereka berdua bareng. Dan siapa tahu mereka bisa mengusulkan apa yang bisa dibuat bareng-bareng oleh Ayu dan Boy untuk menjalani sesuatu yang orang-orang harapkan. Tapi ya ini mungkin akan jadi satu hal yang juga membawa manfaat, misalkan buka restoran bareng Boy, Ayu, atau apapun itu. Dan ingat loh ya, nggak ada salahnya loh kalau mereka barengan dan memberikan harapan, karena mereka kan sepasang public figure juga. Saya kira perasaannya baik-baik saja sebagai seorang sahabat ya. Mungkin kalau boleh saya katakan ya hampir sama antara Ayu dengan Igun. Cuman kalau Igun kan udah kayak abang sendiri yang sangat dekat. Bahkan bicara Ayu Igun sama Ayu Boy, kalau ditanya kemungkinan besarnya akan lebih menikah yang mana, lebih mungkin malah sama Igun dibandingkan sama Boy. Walaupun banyak yang mengatakan itu nggak mungkin, saya bilang malah lebih mungkin. Karena kalau saya lihat, ganjalan utama terbesar bukan dari Ayu, tapi dari keluarga besar Boy. Tapi kenapa mungkin ganjalan itu? Saya kira dari suku ya, lebih dan diperkuat oleh agama dan diperkuat oleh status Ayu yang memang sudah seorang janda, dan dua keluarga ini kan kuat pengaruh dari kedua orang tuanya. Kalau Boy kuat pengaruh dari etnisitasnya ini tadi. Kita tahu bahwa suku Tionghoa itu benar-benar sangat-sangat memilah dan memilih. Jangankan yang berbeda etnis, sesama etnis saja kalau turunannya ini beda. Misalkan mereka ini tadinya dagangnya besi nih, toko besi, toko alat bangunan, nggak akan kawin sama yang jualan kain. Permata nih, berlian, nggak akan kawin sama yang jualan obat. Mereka ini sangat-sangat selektif, dan mereka ini benar-benar menjaga sekali. Kalau kita bilang budaya yang seperti itu, betul memang ada orang-orang yang seperti Basuki Cahayapurnama seperti itu, tapi saya pikir Boy ini bukan datang dari keluarga yang seperti itu. Dan saya kira Boy ini jodohnya sepertinya ya mungkin sekelas kayak anaknya konglomerat. Saya lihat Boy ini mengarah ke sana. Masih melanjutkan penerawangan, Denny Darko juga melihat hal cukup mencengangkan. Pasalnya jika dilihat dari kartu yang keluar, ada perasaan saling mengagumi di antara satu dengan yang lainnya. Ditambahkan lagi oleh Denny Darko, perasaan itu pun terus tumbuh karena sesuatu hal. Lantas seperti inilah kembali ungkapan Denny Darko saat ditanya soal perasaan di antara mereka yang coba diungkap melalui kartu tarotnya. Ya, yang pertama kan ketampanan, kecantikan, bakat, kepopuleran mereka. Yang saya pikir ini satu hal yang juga wajar kalau ternyata orang-orang yang dengan kemampuan ini tadi, terus akhirnya mereka ini bisa saling memiliki rasa. Terutama saat mereka ini pun itu nggak memiliki waktu untuk bisa kenalan dengan orang yang lain. Waktu mereka habis di depan layar
kaca, maksudnya di depan kamera, untuk tampil di layar kaca, di film, atau persiapan melakukan konser seperti yang dilakukan oleh Ayu belakangan ini. Boy William juga nggak kalah sibuk. Dia memiliki banyak bisnis, dan saya juga merasakan dua orang ini sangat sibuk, sehingga kalau mereka harus ketemu sama orang yang nggak selevel sama mereka, bersahabat saja susah. Sementara itu, dari pembacaan kartu tarotnya, Darko memang agaknya melihat cukup banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada hubungan Ayu dan Boy William. Meski agaknya kemungkinan itu kecil harapannya, tetapi ia tetap percaya segala kemungkinan bisa terjadi ke depan. Menurutnya, jika suatu saat Tuhan berkehendak menyatukan keduanya dalam kisah cinta, selalu akan ada ruang untuk keajaiban. Saya kira mereka sama-sama tahu kalau mereka mendekati saja satu hubungan asmara, maka hal-hal yang tidak diinginkan ini pasti akan terjadi. Tapi jika mereka melakukannya melipir-melipir tapi nggak masuk ke sana, maka sebaliknya ini akan bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah, popularitas, awareness yang akan meningkat, dan juga orang-orang yang akan lebih simpati lagi kepada mereka berdua. Sehingga kalau saya melihat di sini, kedepannya hubungan mereka akan tetap profesional, akan tetap tidak melibatkan sebuah emosi pribadi, dan mereka ini sudah seperti seorang saudara kalau menurut saya. Jawaban saya adalah, ya kalau Tuhan berkehendak siapa yang akan menolak. Kemungkinan Ayu dan Boy itu masihlah ada, tapi butuh keajaiban besar untuk melakukannya. Di sisi lain, heboh penerawangan Denny Darko soal kemesraan Ayu dan Boy di atas panggung sebelumnya, atau saat ditemui awak media di acara resepsi pernikahan Luna dan Maxim beberapa waktu lalu. Boy pun mengaku masih betah menjomblo. Lantas, apakah hal ini terasa berbeda sejak ia kembali dekat dengan Ayu? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini hingga kini. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya, sebelum momen manis di atas panggung kemarin, sebelumnya atau hadir di pesta resepsi pernikahan Luna Maya dan Maxim, saat itu Boy ternyata sempat membagikan kisahnya kepada awak media, mengaku datang seorang diri atau tanpa pasangan saat itu. Boy pun mengungkap bahwa kadang ia justru merasa memiliki pasangan bisa terasa lebih sulit baginya. Dan lantas saat ditanya soal target menikah, dan ketika nama Ayu pun disebut sebagai sosok yang cocok untuk mendampinginya. Seperti inilah jawaban Boy William. Amin. Bentar lagi kalau beneran ada, nanti kalian semua aku undang, kalian VIP semua. Berarti udah ada nih calonnya udah ada. Udah, makanya doain. Oh, oke. Doain. Yang dekat ada. Kalau bisa reaktif lagi apa gimana? Enggak sih, nyantai aja. Kalau ada, kalau enggak. Pokoknya kalau ada kalian diundang, tenang. Ya, ada yang kurang. Iya, untuk pasangan. Enggak sih, aman-aman aja. Nanti kalau waktunya gue bawa pasangan, gue kenalin lagi ke kalian. Karena ya nggak ada alasan tertentu sih. Maksudnya hidup dibawa enjoy aja. Kadang punya pasangan juga ribet. Yang nggak punya pasangan pengen punya pasangan, yang punya pasangan pengennya single. Sekarang mumpung lagi single, enjoy aja. Target nggak ada. Kayak waktu aku umur 20-an ditanya terus targetnya kapan. Sekarang aku udah umur 33, kayaknya udah lewat lah. Siapa yang cocok buat gua? Ayo. Menurut kalian siapa? Ayo ting-ting. Oh gitu. Sementara itu, dari balik panggung, dukungan untuk Ayu pun mengalir deras. Salah satunya dari sang ayah Abdul Rozak, bercerita soal hujan deras yang sempat mengguyur venue konser saat itu, membuat ayah Rozak tak henti berdoa. Ia juga mengaku sempat deg-degan. Namun,
Rasa khawatir itu berubah haru saat melihat para penonton tetap bertahan. Bagi Ayah Rozak, momen ini pun seolah menjadi bukti keberhasilan Ayu. Selama 15 tahun berkarir, rasa bangga juga datang dari sang adik yang bersyukur dan berbahagia. Akhirnya momen ini bisa terwujud. Sebuah pencapaian yang tak hanya membanggakan keluarga, tapi juga para penggemar yang telah setia mendukungnya. Mohon doanya aja deh biar acaranya lancar dan cuacanya juga bagus mendukung. Alhamdulillah ya udah cerah. Dia mah alhamdulillah, cuman ayah yang nggak ikut malah. Ayu sempat panik gak ya tadi pas hujan deras gitu? Iya, Khawatir apa tadi suasananya di dalam? Karena ya hujannya nggak berhenti, kan kesiapan makannya udah semua luar biasa ya. Dan alhamdulillah kita mohon selalu sama ibu, saya berdoa ya Allah yang terbaik pastinya. Ini suatu keberkahan. Tapi mungkin penonton juga banyak yang setia juga nih ya, tetap nunggu meskipun hujan-hujan. Masya Allah hujan-hujan pada di situ nggak ada yang bubar gitu. Sampai teriak-teriak ayam ngomongin muka aja dan teriak ya Allah hujan-hujan. Mohon doanya aja sampai selesai acara lancar. Ayo pasti paling ditunggu banget. Tahun berkarya inilah ayam. Nyangka nggak sih di momen ini Ayu bisa menjadi konser tunggal? Ya, enggak sih angka dia mohon kepentingannya ya Ayu bisa punya konser tunggal. Masya Allah. Cipa, gimana nenangin Teh Ayu? Sempat khawatir gak tadi hujan gede banget ya? Ya, dia mah nyantai aja sih, senang-senang aja gitu. Cuman kita kan ya. Ayam sampai bilang Cipa bilang Ayu jangan. Tadi sampai Apa sih kamu sebagai ada yang melihat akhirnya alhamdulillah tercapai? Ya, pasti bangga banget lah. Alhamdulillah Teteh bisa konser pertama kali. Heboh buka suaranya Boy William dan kekhawatiran Ayah Rozak. Seperti diketahui, lautan manusia pun memadati konser Ayu yang digelar saat itu. Bahkan tidak hanya penonton, sejumlah rekan selebriti seperti pun hadir menyaksikan konser ini. Lantas, apa kata mereka? Benarkah mereka hadir untuk memberikan dukungan kepada Ayu? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Tak hanya keluarga, sejumlah rekan artis pun juga turut hadir menyaksikan konser Ayu. Seperti diantaranya rekan Ayu di dunia komedi, Kiki Saputri. Kiki bahkan mengaku puas hadir di konser ini. Kiki lebih lanjut pun mengaku tak pernah khawatir dengan kualitas Ayu di atas panggung. Karena ia begitu menyukai lagu-lagu Ayu, terutama yang bernuansa dangdut. Wah, support banget dong, makanya kita hadir kemari. Pokoknya kita beli tiket, aku beli tim aku semua buat support konser lagu-lagu Teteh. Beli berapa? 10. Wow. Nggak khawatir, udah pasti ada yang Tapi nanti lagu apa nih yang ditunggu-tunggu nih? Semuanya, aku tapi nunggunya itu lagu Mustafa, dangdut-dangdutan. Wah, Masya Allah, emang udah saatnya dia konser. Tapi kalau ini kayaknya kurang gede. Tempat konser ntar tahun depan dia bikin lebih gede lagi ya, karena karyanya udah banyak, udah kalian terkenal nomor 1 artis dangdut, jadi kayaknya udah cocok banget ya bikin konser. Coba Teh Ayu semangat terus, dan pecah. Jadi kita Selain Kiki, dukungan serupa pun mengalir dari komedian Anwar. Menyebut dirinya sangat menggemari lagu-lagu Ayu, Anwar pun juga bercerita bahwa meski konser sempat diguyur hujan, baginya tak ada masalah. Apalagi konser ini juga merupakan salah batu loncatan Ayu untuk memulai turnya ke beberapa negara. Dan selain Anwar, dukungan lainnya pun datang dari Mpok Eli Sugigi. Mengaku bangga melihat pencapaian Ayu saat ini. Ia juga mengaku senang menjadi bagian panjang dari perjalanan Ayu. Lantas ia pun memberikan apresiasi sedalam-dalamnya kepada Ayu seperti berikut ini. Karena kalau artisnya dangdut yang sudah berkarya lama
Boeli! Kalau suaminya ada berkah. Kalau bisa kita bikin acara, kalau aku percaya bahwa kalau hujan itu insya Allah rahmat Allah itu turun. Habis ini doain Bu Ayu. Katanya, berarti dulu ya, mau ada konser lagi di Malaysia. Ada tour Malaysia, Singapura sama Brunei katanya. Diundang sama Raja Brunei, makanya ini salah satu batu loncatan Bu Ayu buat menunjukkan pada Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya nama Ayu. Aku tidak tahu, karena kan aku tahu Ayu tuh dari sebelum Ayu menjadi seperti ini. Aku udah kenal Ayu. Dulu Ayu masih jadi pembawa berita di jual-jual yang di stasiun TV. Aku masuk duluan di TV, di Trans aku duluan kan dulu. Tapi aku sempat Ayu jadi off-air acara aku. Pernah itu aku kenal Ayu berarti udah lama banget kan, dari tahun 2008 apa 9 aku udah tahu lagu itu meledak, aku tahu Ayu penting. Jadi sebelum Ayu setenar ini aku udah tahu Ayu, jadi aku chatting Ayu sih aku nggak ragu-ragu karena aku udah tapi sekarang aku tuh batasan Ayu penting diva dan aku bukan siapa-siapa. Tetap aku ngakui batasan aku, tidak berani lah kalau untuk aku main sama Ayu Ting Ting, walaupun dulu dia aku kenal dekat, tapi bukan berarti Ayu sombong dan aku membatasi diri karena aku tahu diri gitu kan. Jadi tapi Ayu tetap baik. Kalau ketemu Ayu tidak sombong. Banyak pertanyaan Ayu sama aku, Koeli, Ayu tuh aslinya sombong apa enggak sih? Kalau sama aku sih enggak ya, aku gituin. Sama aku baik-baik aja gitu. Mungkin Ayu kalau sombong kalau orang nggak kenal mungkin. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan. Hari ini pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini.